Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursifa Lutfianasari dari kelas 2B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Timun Mas. Dahulu, di Jawa Tengah ada seorang janda yang sudah tua. Ia bertemu raksasa di hutan. Raksasa itu memberi biji mentimun kepada Mbok Rondo. Dari timun itu akan muncul anak perempuan. Jika anak itu sudah berusia 6 tahun, raksasa akan datang memakannya. Mbok Rondo segera pulang dan menanam benih itu di halaman belakang. 2 minggu kemudian, tanaman itu sudah berbuah. Di antara buah mentimun yang tumbuh, ada satu buah yang sangat besar. Warnanya kekuningan. Kalau tertimpa sinar matahari, buah itu berkilau seperti emas. Mbok Rondo memetik buah yang paling besar itu. Mbok Rondo mengambil pisau dan membelah buah itu. Lalu, ia membukanya dengan hati-hati. Astaga, ternyata ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Mbok Rondo sangat gembira. Ia menamakan bayi mungil itu Timun Mas. Hari, bulan, dan tahun pun berganti. Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis jelita. Mbok Rondo sangat menyayangi Timun Mas. Pada tahun ke-6 sebelum raksasa itu datang, suatu malam ketika Mbok Rondo sedang tidur, ia mendengar suara gaib dalam mimpinya. "Hai Mbok Rondo, kalau kau ingin anakmu selamat, mintalah bantuan kepada seorang petapa di Bukit Gundul." Esok harinya, Mbok Rondo pergi ke Bukit Gundul. Di sana, ia bertemu dengan seorang petapa. Petapa itu memberikan 4 bungkus kecil yang isinya biji timun, jarum, garam, dan terasi. Mbok Rondo menerimanya dengan rasa heran. Sang petapa menerangkan khasiat benda-benda itu. Sesampainya di rumah, ia menceritakan perihal pemberian petapa itu kepada Timun Mas. Esok harinya, bumi berguncang pertanda raksasa datang. "Ho, ho, ho, ho. Mana Timun Mas? Ayo, serahkan dia padaku. Aku sudah sangat lapar," kata raksasa dengan nada menggelegar. Mbok Rondo segera mengambil bungkusan yang pemberian sang petapa. Kemudian diberikan kepada Timun Mas. "Anakku, bawalah bekal ini pergi lewat pintu belakang rumah sebelum raksasa itu menangkapmu." "Mbok Rondo, mana Timun Mas?" Suara raksasa itu terdengar tidak sebentar. "Maafkan aku raksasa, Timun Mas ternyata sudah pergi." "Apa kau bilang?" geram raksasa itu. Namun, berkat kesaktiannya, raksasa itu dapat melihat Timun Mas yang sedang melarikan diri. Tanpa berkata-kata lagi, si raksasa langsung mengejar Timun Mas. Karena terus-menerus berlari, Timun Mas mulai kelelahan. Dalam keadaan terdesak, Timun Mas teringat dan akan bungkusan pemberian sang petapa. Cepat ia taburkan biji mentimun di sekitarnya. Sungguh ajaib, mentimun itu langsung tumbuh dengan lebat. Buahnya besar-besar. Raksasa itu berhenti ketika melihat buah mentimun terhampar di hadapannya. Dengan rakus, ia segera melahap buah yang ada, sampai tak satu pun tersisa. Setelah kenyang, raksasa itu kembali mengejar Timun Mas. Pada saat itu juga, Timun Mas membuka bungkusan dan menaburkan jarum ke tanah. Sungguh ajaib, jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang lebat. Raksasa itu berusaha menembusnya, namun tubuh dan kakinya terasa sakit karena tergores dan tertusuk bambu yang patah. Ia pantang menyerah dan berhasil melewati hutan bambu itu dan terus mengejar Timun Mas. "Hai Timun Mas, jangan harap kau bisa lolos," seru si raksasa sambil membungkuk untuk menangkap Timun Mas. Dengan sigap, Timun Mas melompat ke samping dan berkelit menghindar. "Oh, hampir saja aku tertangkap." Timun Mas terengah-engah. Keringat mulai membasahi tubuhnya.
Ia ingat pada bungkusan pemberian petapa yang tinggal 2 itu. Isinya garam dan terasi. Ia segera membuka tali pengikat bungkus garam. Garam itu ditaburkan ke arah si raksasa. Raksasa itu sangat terkejut karena tiba-tiba tubuhnya tercebur ke dalam laut. Tapi berkat kesaktiannya, ia berhasil berenang ke tepi. Ia kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas semakin khawatir karena raksasa itu berhasil melewati lautan yang sangat luas itu. Akan tetapi, ia tidak putus asa. Ia terus berlari meskipun sudah kelelahan. Raksasa itu terus mengejar. Timun Mas melemparkan isi bungkusan yang terakhir. Terasi itu langsung dilemparkan ke arah si raksasa. Tiba-tiba saja terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu terkejut sekali. Dalam sekejap, tubuhnya ditelan lautan lumpur. Dengan segala upaya, ia berusaha menyelamatkan diri. Ia meronta-ronta, tapi usahanya sia-sia. Tubuhnya pelan-pelan tenggelam ke dasar laut. Kini, Timun Mas bisa bernapas lega karena selamat dari bahaya maut. Ia segera berjalan ke arah rumahnya. Di kejauhan, nampak Borondo berlari ke arah Timun Mas. Kiranya wanita itu mengkhawatirkan keselamatan anaknya.